untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ya, nanti Pak Frans Angki untuk menaikkan doa profetik, nanti Ibu Sian Liang nanti menyampaikan pengumuman ya. Ya, selamat datang Pak Morris. Pak Lubi sudah bersama kita juga malam hari ini. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan ya. Amin. Di malam hari ini, amin. Oke, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Waduh, putus lagi nih. Oke. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita pujikan pujian ini sama-sama. Kita doakan untuk besok ibadah, acara pemberkatan nikah bisa berjalan dengan baik ya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Dia anak Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Mari katakan sama-sama. Anak Allah. Yesus namanya. Menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Bersama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya. Yang sakit katakan, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Di hadapan Tuhan angkat suaramu, sama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Dalam malam ini Engkau menguji setiap anak-anak-Mu yang tetap percaya dan setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja Allah yang hidup. Katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan katakan,
Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bersama katakan, aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau layak disembah, dan kami percaya malam ini kemenangan terjadi bagi setiap orang percaya yang mengasihi Tuhan. Ini doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, nanti doa untuk firman Tuhan akan dinaikkan oleh Bapak Lubis, Pak Romli Lubis ya, dari Surabaya. Oke, kita akan kami tahu Tuhan, Engkau yang menolong kami, yang menyembuhkan kami. Karena Engkau Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari katakan dengan segenap hati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku.
Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari yang percaya sama-sama katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Katakan selagi di hadapan Tuhan, sesungguhnya Engkau Tuhan yang berkuasa, yang menyembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak-Mu. Malam ini angkat suaramu bagi Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Semua katakan, sungguh tiada sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulih, mujizat masih ada bagi masih ada bagiku. Ini doa kami Tuhan, mujizat masih ada bagiku. Mujizatmu terjadi saat ku datang menyembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya. Shalom Pastor John. Terima kasih. Shalom semuanya. Mari kita shalom. Amin. Mari satu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat anugerah yang Kau berikan pada malam hari ini ya Tuhan. Ini semua semata-mata kemurahan yang Kau berikan pada kami. Yesus. Tuhan Yesus, kami telah meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas semua berkat anugerah yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa ikut Zoom CLCC dan dapat mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya Tuhan. Firman kebenaran yang dibawakan oleh Pastor Sarbunan ya Tuhan. Berkati Pastor Sarbunan ya Tuhan dalam setiap memberitakan firman-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami satu demi satu ya Tuhan, firman kebenaran ini ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan yang siap sedia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar kami selalu setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bapak Romli Halomuan Lubis dari Surabaya yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan diperdengarkan malam ini ya. Dan firman Tuhan malam ini akan diperdengarkan oleh sahabat terkasih kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi.
Dan mari Bapak Ibu sekalian kita akan sama-sama kita akan simak firman Tuhan malam ini. Haleluya. Dan dalam sorotan tema kita malam hari ini adalah berbagi itu indah, ya. Saudaraku, berbagi itu indah. Kenapa? Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang suka berbagi, ya. Buktinya apa? Yesus mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus, membayar lunas hutang-hutang dosamu dan dosaku. Yang kita sendiri sebagai orang berdosa, kita tidak mampu untuk membayar, ya, utang dosa kita yang begitu banyak, saudaraku. Kalaupun ada yang mampu, mungkin orang-orang kaya, orang-orang berduit saja yang bisa membayar, tapi itu tidak sebanding dengan pengorbanan Yesus yang menumpahkan darahnya di atas kayu salib, ya. Satu tetes darah Yesus itu lebih mahal, lebih daripada emas, permata, berlian manapun. Itu luar biasa, saudara, ya. Dan malam ini kita akan sama-sama simak berbagi itu indah. Dan kita akan lihat dulu dalam kisah Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Nas Alkitab pada malam hari ini Galatia 6 ayat 2 yang mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Amin. Bertolong-tolonglah. Bertolong-tolonglah apa, saudara-saudara? Menanggung bebanmu. Kalau beban dipikul satu orang itu berat. Tapi kalau sama-sama memikulnya itu jadi ringan, ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, apa itu hukum Kristus? Yaitu menolong, ya. Menolong, karena hukum Kristus itu hukum yang suka berbagi, saudaraku. Saudara, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, saudara-saudaraku. Ya, jadi terkadang orang dalam kehidupan ini dia mengalami kepayahan, mengalami sesuatu yang membuat dia benar-benar tidak berdaya, ya. Karena saking beratnya beban itu, saudaraku. Dan saya percaya ketika beban itu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kita kelegaan. Dan yang kedua, kalau sebagai saudara-saudara seiman, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mereka bisa saling bertolong-tolongan begitu indah sekali, ya, saudara-saudaraku. Jadi dunia ini rasanya indah karena orang-orang itu, saudara-saudara, mereka mempunyai kepedulian. Mereka punya hati yang ingin berbagi, saudaraku. Berbagi apa? Berbagi waktunya, saudaraku. Berbagi apa? Berbagi tanggung jawab, saudaraku, ya. Berbagi apa, saudaraku? Berbagi ilmu. Berbagi apa, saudaraku? Berbagi segala yang engkau ketahui, pengetahuan, saling berbagi. Kalau hidup ini hanya egois untuk diri sendiri, tidak pernah berbagi, saudara bisa membayangkan. Kalau semua kita makan, semua masuk dalam mulut kita, dan maaf kata, kita tidak pernah buang, saudara-saudaraku, ya. Kita tidak pernah ke belakang buang itu, apa yang terjadi? Itu bisa jadi penyakit, saudaraku. Karena itu apa yang kita makan, kita ya nikmati. Nah, itu diolah di dalam perut. Kemudian itu harus dibuang, saudaraku, dikeluarkan. Saudara, sehingga tubuh kita ini jadi sehat, ya. Tuhan sudah mendesain tubuh manusia sedemikian rupa. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Ketika kita memiliki sesuatu, kita memiliki kemampuan, kita memiliki berbagai macam pengetahuan, ilmu apapun, Tuhan ingin kita berbagi, ya. Termasuk juga Bapak Ibu, kalau kita mau supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik, pekerjaan Tuhan ini bisa benar-benar termanage dengan baik, pekerjaan Tuhan ini bisa cepat berkembang dan bisa menjangkau banyak jiwa. Ketika semua kita mulai berkata, Tuhan ini aku, Tuhan pakai hidupku, aku mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Wow, itu dahsyat sekali, ya. Dan semua kita datang, kita bilang, Tuhan, aku mau mengambil bagian dalam bidang tertentu, tanggung jawab kita untuk kita bisa melakukan. Sehingga itu semua cepat sekali untuk kita bisa melakukan amanat agung, ya, perintah Tuhan Yesus
sebelum dia naik ke sorga, dia perintahkan murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Jadi tugas pemberitaan Injil ini bukan tugas seorang pendeta saja, tapi semua kita, tugas kita, saudaraku. Jadi berbagi itu indah, termasuk engkau juga berbagi informasi. Kau tahu di sana ada orang yang dalam beban berat, ada orang dalam keadaan stres, depresi, ada orang dalam kesesakan, dalam keadaan putus asa, dan dia berpikir dia ingin mengakhiri hidupnya, dia ingin mati, saudaraku. Tapi dengan adanya engkau berbagi informasi, ini ada kebaktian yang bisa menguatkan imanmu. Ini ada kebaktian yang bisa menyegarkan imanmu. Ini ada kebaktian yang bisa membuat engkau makin hari makin kuat dalam Tuhan. Oh, ketika saudara bagi informasi lewat undangan, saudara teruskan kepada mereka itu. Dan saat mereka hadir dalam kebaktian, mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Suatu hari ketika saya berkhotbah, saudaraku, di dalam sebuah LP, dan di situ ada seorang bapak yang dalam keadaan sudah hopeless, dalam keadaan sudah putus asa. Dia berpikir, dia berencana dia ingin mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia pikir hidup ini nggak ada gunanya lagi, nggak ada sesuatu yang bisa dia harapkan lagi. Dia sudah rasa semua sudah buntu, saku. Maju buntu, mundur ke belakang juga buntu, ke kiri kanan buntu, saku. Cuma satu yang tidak pernah buntu, yaitu kalau kita datang pada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Dan pada saat dia dengar khotbah itu, saudaraku, dan setelah kebaktian kami mau pulang, dia salami saya, Pak, terima kasih untuk khotbahnya. Saya sudah berpikir kalau Bapak tidak datang hari ini, saya sudah nekat mau bunuh diri, saudaraku. Dia sudah siapkan berbagai macam ya alat-alat untuk dia mau bunuh diri dengan cara gantung diri. Tapi hari itu, saudaraku, Roh Kudus bekerja dalam kebaktian itu dan dia merasa ada sesuatu kekuatan dari Tuhan masuk ke dalam dirinya sehingga itu membuat dia semangat hidup lagi. Jadi yang tadinya pikiran ingin mati bunuh diri ternyata enggak jadi, dibatalkan semuanya. Dan kebaktian berikutnya ketika kami datang, dia orang yang pertama kali hadir dalam ruangan gereja itu, saudaraku, ya. Karena dia berpikir bisnisnya dia sudah hancur, saudaraku, rumah tangganya juga sudah bubar, saudaraku. Dia mau kemana, saudaraku? Istri anak sudah menolak dia. Tapi puji Tuhan, dia berpikir kalau dia pulang dari penjara, dia mau tinggal di mana? Rumah sudah tidak ada, disita bank. Lalu usahanya juga sudah hancur, saudaraku. Istri anak sudah menolak dia. Tapi dengan adanya dia dengar firman Tuhan, didoakan, akhirnya puji Tuhan ya. Saya dengar kabar, dia bilang istrinya sudah datang besuk dia, anak sudah datang besuk dia, dan sempat dia pulang dari penjara, dia bisa tinggal bersama keluarganya, dan puji Tuhan, akhirnya lama nggak ketemu ketika saya datang ke rumah beliau, dan istrinya beritahu kalau bapaknya itu sudah meninggal, saudaraku. Ya, saya bersyukur sebelum dia meninggal, puji Tuhan, dia sempat mendengar kabar baik, jadi dia bisa punya pengharapan bahwa di dalam Yesus ada kepastian akan keselamatan. Amin, saudaraku. Jadi berbagi itu indah, ya. Saudara-saudara, kita hidup ini sebagai makhluk sosial, saudaraku. Yang makhluk sosial itu dia butuh apa? Berkomunikasi. Dia butuh apa? Berinteraksi, saudaraku. Ya. Dia butuh bagaimana membangun sebuah relasi, membangun hubungan satu dengan yang lain. Kalau orang tidak mau berbagi, saudaraku, lebih baik dia hidup aja sendirian di hutan, ya, saudaraku. Orang Jakarta bilang EGP, emangnya gua pikirin, lu mau mati ke, mau hidup ke, itu bukan urusanku. Tapi anak-anak Tuhan malam ini saya berdoa, kita pahami bahwa berbagi itu indah. Saudara, saya ingat suatu hari ketika sebelum saya mau pulang liburan, bulan Desember seperti ini, pulang liburan ya di Ambon, karena memang kami kebiasaan itu Pak Frans Angki tahu kalau suasana Natal itu benar-benar begitu indah sekali, saudaraku, ya. Demikian juga mungkin di Sumatera, di kantong-kantong Kristen, mungkin juga di Manado ya, di Sulawesi, di Minahasa. Tapi di Jawa ini Natal kelihatannya biasa saja. Kalau di daerah-daerah kita rasanya begitu indah, begitu nikmat kumpul dengan sanak saudara ya. Seperti di Pulau Jawa ini kan, kalau Idul Fitri kan orang-orang dari luar Jawa datang pulang ke Jawa, mereka bisa kumpul merayakan Idul Fitri bersama. Tapi kita di sana Natal itu indah sekali. Nah, suatu hari saudara kasih Tuhan, ketika saya mau pulang liburan ke Ambon, saudaraku, ada seorang ibu telepon saya, dia minta untuk saya datang ke rumahnya dia. Dan dia bilang kepada saya, ketika saya sampai di rumah dia bilang, John, saya dengar kamu mau pulang liburan ke Ambon. Saya bilang, iya benar. Dan dia bilang, oke.
ini ada sedikit berkat buat kamu. Dia kasih satu amplop putih, ada isi di dalamnya sejumlah uang, suatu. Dan ketika saya terima itu, saya berdoa, saya ucap syukur buat kasih anugerah Tuhan. Waktu itu saya masih menjadi seorang mahasiswa ya, sekolah Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan ketika saya mendapatkan itu berkat, saya pulang. Waktu itu saya naik bawa sepeda federal ya, sambil olahraga. Saya senang sekali memuji Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Ya, karena orang yang kasih berkat, dia bilang ini untuk kamu pulang ke Ambon ya, tiket pesawat dan sebagainya. Nah, saking senang, saudara-saudara kasih Tuhan, saya dalam hati saya bersyukur setengah mati kepada Tuhan. Saya bilang terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya gini, John, apa yang kamu dapatkan itu jangan untuk dirimu sendiri. Kamu berbagi. Saya bilang, Tuhan berbagi dengan siapa? Dan Roh Kudus ingatkan, kamu ingat kemarin buat temanmu datang menceritakan masalah mereka kepada kamu bahwa mereka sudah tidak punya uang lagi. Dan kamu kan berdoa dengan mereka. Dan waktu itu saya ingat di dompet saya itu hanya tinggal ya ada berapa gitu, ada sekitar 500 perak. Itu bagi saya tahun itu, bagi saya itu sangat berarti 500 itu, saudaraku ya. Dan ketika Tuhan kasih berkat kepada saya lewat seorang ibu ini, dan ketika saya dalam perjalanan pulang ke mes tempat saya tinggal, Roh Kudus bilang, bagikan itu berkat kepada 2 temanmu. Akal saya mulai main, saudaraku. Saya bilang, enak aja. Mereka nyakiti saya, mereka suka buat saya marah, jengkel. Kok Roh Kudus suruh saya berbagi kepada mereka? Lalu Roh Kudus bilang ini, John, manusia itu mengasihi itu karena ada 3 alasan. Ya. Misalnya, aku mengasihi Pak Frans karena Pak Frans mengasihi saya. Itu wajar ya, itu kasih karena ya. Lalu yang kedua, aku mengasihi Pak Frans jikalau Pak Frans Angki mengasihi saya. Itu ada semacam ya, ada semacam ini tuntutan untuk timbal balik. Ada syarat. Saya mengasihi Pak Frans ya jika apabila Pak Frans mengasihi saya. Ya, ada satu lagi itu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Lalu Roh Kudus bilang gini, tapi aku tidak seperti itu, John. Aku mengasihi kamu walaupun terkadang kamu tidak setia, kamu tidak taat, kalau kadang kamu berdosa, tapi aku tetap mengasihi kamu. Oh, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika saya mendapatkan penjelasan seperti itu, hati saya hancur. Saya nangis, saya bilang, oke Tuhan, saya mau taat. Meskipun kedua teman saya ini menjengkelkan saya, saudara-saudara. Dan ketika saya sampai di mes, saya panggil mereka, saya bilang, besok saya mau pulang ke Ambon, liburan. Dan ini tadi saya baru dapat berkat, dan ini ada sejumlah uang, ini saya berbagi dengan kalian. Dan di situ saya bagi dengan kalian, kalau kalian lihat ada kelebihan, bagi juga dengan teman yang lain. Tahukah saudara apa yang saya lakukan? Ketika saya menabur, saya berbagi dengan 2 rekan saya ini, yang mereka juga calon hamba Tuhan, mereka membutuhkan berkat sejumlah uang. Saudara, pada saat saya pulang ke Ambon, saya liburan. Ternyata apa yang saya bagi buat kedua teman saya, saudara, apa yang terjadi? Saya tuai itu 10 kali lipat lebih banyak dari apa yang saya berikan kepada 2 teman saya itu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Makanya tema kita malam ini, berbagi itu indah. Siapa bilang berbagi itu tidak indah? Indah, saudaraku. Yang tidak indah itu kalau saudara tidak mau berbagi. Saudara, untuk dirimu sendiri, yang penting aku, lulu gua, saudara, itu hidup itu tidak indah ya. Jadi berbagi itu indah ya. Tadi ayatnya sudah ini perdengarkan oleh Pak Frans Angkia, bertolong-tolongan menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menabur kebaikan, engkau menuai kebaikan. Engkau menabur kecurangan, engkau menuai kecurangan. Engkau menabur kejahatan, engkau menuai kejahatan. Engkau menabur ketidaksetiaan, engkau juga menuai ketidaksetiaan. Ya, engkau menabur berkat, engkau juga menuai berkat. Karena itu Bapak Ibu, berbagi itu indah, saudaraku ya. Indah di dalam keluarga, indah di dalam pekerjaan, indah di dalam masyarakat, indah di dalam bangsa ini kalau kita mau berbagi. Tadi saya sudah sampaikan, berbagi apa? Berbagi waktu. Berbagi apa? Berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saudara bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, saudara mau berbagi itu indah sekali ya. Sehingga ini akan meringankan pekerjaan saya sebagai seorang pendeta ini, sehingga itu terbantu sekali. Nah, besok ini acara saudara pernikahan saudara Roli dan
Saudari Gita ya, saudara. Dan karena itu saya sadar bahwa dalam pelayanan saya tidak bisa sendiri. Saya punya tim pelayanan, saudaraku. Jadi ada yang nanti main musik, ada yang nanti jadi MC, ada yang juga nanti untuk saudaraku untuk menyerahkan akan akta nikah saudaraku ya, kepada pengantin dan juga Alkitab yang diserahkan dari gereja CLCC untuk pengantin. Jadi kita bagi tanggung jawab, jadi indah sekali saudaraku ya. Di dalam pelayanan kita di ibadah online Zoom ini kan ada koordinator pagi, ada koordinator malam ya, yang menangani hari Minggu, hari Rabu, hari Jumat itu ada sendiri. Kemudian hari Senin, Selasa, Kamis, dan juga Sabtu itu ada sendiri. Dan ini ketika ambil tanggung jawab ini berbagi itu indah sekali. Sehingga saya sebagai seorang pendeta melayani itu tidak sampai kepayahan ya, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, suatu hari ketika ada seorang bapak, dia datang dalam kebaktian kami, dia kaget, saudara. Kenapa dia kaget? Karena dia jumpai sesuatu yang dia tidak dapati di tempat lain. Kenapa? Karena di tempat kami, saudara-saudaraku, pada waktu itu belum ada teman-teman yang bergabung. Jadi waktu itu saya merangkap beberapa tugas. Yang main musik saya, keyboard, yang nyanyi saya untuk saya pakai mic seperti ini ya, saudara-saudaraku. Yang nyanyi jadi worship leader saya, kemudian yang khotbah saya, plus tangan satu yang saya sebelah kiri ini, itu pegang mouse untuk laptop, saudara-saudaraku. Jadi untuk bisa tampilkan lagu-lagu di LCD. Jadi 4 rangkap, saudara-saudaraku. Yang pertama itu adalah memuji Tuhan. Yang kedua untuk main musik, pemain musik. Lalu yang ketiga untuk LCD, lagu-lagu yang ditampilkan ya di layar itu monitor. Lalu yang keempat khotbah. Dia kaget bilang, wah ini Pak John, saya baru jumpai hamba Tuhan bisa rangkap 4 ini. Tugas ini luar biasa. Di tempat lain saya jarang menjumpai itu, saudara. Semua ini anugerah Tuhan dan tidak lama kemudian teman-teman datang, Tuhan kirim mereka dan mereka ambil bagian dalam tugas-tugas sehingga itu meringankan saya ya, tugas-tugas saya sehingga semua pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Luar biasa. Mari Bapak Ibu kita akan lihat ya. Hati Tuhan sangat disenangkan dan bahagia. Kapan saudara hati Tuhan sangat disenangkan dan bahagia? Kapan? Bila semua umat Tuhan, orang percaya di dalam hidupnya ini dia memahami dan kemudian dia melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagaimana, saudaraku? Bahwa berbagi itu indah. Oh, dia tidak ingin pendetanya terlalu capek, mengambil pelayanan terlalu banyak, merangkap. Nah, dia harus ambil bagian di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu saya harus melatih seorang worship leader, saya melatih teman-teman, saya training mereka sehingga akhirnya mereka bisa mengerti dan saya lepas akhirnya bisa, Bapak Ibu ya. Teman-teman yang dulunya waktu ketika mulai berdoa masih malu-malu, masih grogi, masih takut, kurang percaya diri, sekarang mereka menjadi percaya diri. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih dan terlatih. Nah, semua ini memang membutuhkan suatu waktu ya. Oke, sama saya dulu juga nggak bisa khotbah, nggak bisa untuk nyanyi, meskipun suara saya ini bukan seperti suara orang-orang yang di luar sana yang suaranya merdu, tapi paling tidak, saudaraku, di dalam kita memuji Tuhan bisa mengerti tentang nada, tentang sebagainya ya. Jadi kita memang perlu belajar mengupgrade diri kita, saudaraku. Nah, seperti itu. Mari kita akan lihat saudara kasih Tuhan dari ayat-ayat tersebut kita akan pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28 sampai 30, berbagi itu indah ya. Kita akan pelajari di sini. Dan dari ayat-ayat ini sudah bisa dipastikan kita pasti mendapati ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran di sini tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa, saudaraku? Dia mengetahui bahwa berbagi itu indah, saudaraku. Jadi indah ketika dia bisa berbagi dengan suaminya, dia bisa berbagi dengan istrinya, dia bisa berbagi dengan anaknya, dia bisa berbagi dengan orang tuanya. Oh, itu indah sekali, saudaraku. Dia bisa berbagi dengan mertuanya, dia bisa berbagi dengan menantunya. Indah sekali kalau hidup ini semua saling berbagi ya. Oke. Saudara, siapa dia orang yang mengerti bahwa berbagi itu indah? Yang pertama ini, ada M yang pertama. M yang pertama itu menyatakan. Menyatakan bagaimana? Menyatakan sesuatu dari Roh Kudus tentang peringatan ya adanya bahaya akan menimpa seluruh dunia. Nah, ini disampaikan seorang nabi yang disebut dengan Agabus. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul 11 ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan,
bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Amin. Pada zaman Claudius ini, Claudius adalah seorang penguasa dari Romawi yang pada waktu itu mereka sedang menguasai bangsa Israel. Saudara, dan Nabi Agabus oleh dorongan Roh Kudus dia berbicara tentang bahaya kelaparan yang akan menimpa apa saudara terjadi pada seluruh bumi saudaraku ya. Dan ini terjadi secara massal saudaraku. Dan ini akan membuat orang-orang lain, orang-orang percaya lain, mereka mulai memikirkan bagaimana solusinya untuk mengantisipasi bahaya kelaparan ini. Kelaparan yang bukan yang kecil, tapi kelaparan yang besar. Tahukah saudara bahaya kelaparan? Orang kalau lapar itu paling bahaya, ya. Orang kalau lapar, saudaraku, apapun dia sikat, lu punya gua sikat, ya, saudara, gak peduli. Jadi orang kalau lapar itu dia pasti melakukan banyak hal yang merugikan orang lain. Kenapa, saudaraku? Masalah-masalah terjadi karena orang lapar. Ini masalah Jawa Tengah, masalah Kampung Tengah ini, masalah perut. Bahkan gara-gara masalah perut ini, Bapak Ibu sekalian, orang bisa meninggalkan imannya, saudaraku, demi untuk dia mendapatkan sesuatu, saudaraku. Dan ini paling bahaya, setan tahu kelemahan manusia itu adalah masalah perut ini, saudaraku. Orang kalau lapar, saudaraku, yang haram pun dia sikat, saudaraku. Ya, itu kenapa? Karena orang lapar, saudaraku. Dan lihat orang kenapa saling menyakiti, saling menjatuhkan, orang berperang, orang saling untuk apa menguasai, orang saling berebut karena apa, saudaraku? Masalah satu ini, masalah Kampung Tengah atau Jawa Tengah, masalah perut ini, saudaraku. Orang kalau lapar, Bapak Ibu sekalian, dia akan melakukan segala macam upaya, saudaraku. Pembunuhan, kekerasan, kekejaman, kebengisan, kekejian ada di situ. Kenapa? Karena orang lapar, ya. Tapi coba kalau orang itu tidak lapar, dia mau melakukan apapun tidak akan, saudara. Kenapa? Karena dia tahu dia masih bisa makan, dia masih bisa terjamin hidupnya. Nah, tapi kalau orang sudah lapar, waduh, itu memaksa dia untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak terpuji, Bapak Ibu, ya. Jadi ini, saudara, Nabi Tuhan bernama Agabus, dia sudah memberikan pesan Tuhan, sebuah peringatan yang datang dari Roh Kudus, saudaraku, tentang ada bahaya kelaparan yang akan menimpa seluruh dunia. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Jadi kita belajar berbagi itu indah. Jadi di masa-masa kelaparan ini kalau orang bisa berbagi, itu indah sekali. Orang yang lagi lapar, ketika dia mendapatkan makanan, dia akan berdoa kepada Tuhan, dia ucap syukur, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu hari ini, Engkau masih memberi aku makan. Puji Tuhan. Dan orang yang dipakai Tuhan menjadi alat memberi makanan, ini juga mereka didoakan. Oh, saudara-saudara, saya percaya seperti ketika memberi kepada orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan, itu doa orang-orang tersebut itu Tuhan dengar doa mereka berdoa buat orang yang suka memberi itu, dan orang yang suka memberi itu tidak akan pernah soal kekurangan. Amin, ya. Jadi Bapak Ibu, berbagi itu indah, saudaraku. Nah, saya ingin ajak saudara buat satu simulasi dulu supaya saudara ingat khotbah saya malam ini, judulnya yaitu berbagi itu indah. Coba buka tangan kanan saudara begini. Saudara buka tangan kanan saudara, saya bilang, saudara ikuti saya, bilang terima. Nah, saudara terima ya. Saudara genggam tangan kanan saudara, dan sekarang setelah saudara terima, saudara ulurkan ke depan, bilang kasih. Nah, buat lagi. Terima, saudara sudah genggam, sekarang kasih. Terima, saudara genggam, kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kapan habisnya? Nggak akan habis. Selama engkau terima, engkau tidak untuk dirimu sendiri engkau pakai, tapi engkau juga berbagi kepada yang lain. Itu berkat, itu kebaikan Tuhan, itu rezeki, itu tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti dari orang-orang yang tahu menyalurkan. Seperti yang tadi saya sampaikan kesaksian itu ya, ketika saya tahu dua teman saya ini dalam keadaan membutuhkan, saudaraku, saya tidak tega, saudaraku. Saya berbagi kepada mereka dengan hati yang ikhlas, tulus, dan Tuhan benar-benar dia sangat-sangat tahu apa yang saya butuhkan. Saya menuai 10 kali lipat dari apa yang saya berikan kepada dua teman saya itu. Nah, itu luar biasa. Mari kita lihat yang kedua, berbagi itu indah. Kenapa, saudaraku? Ini ada M yang kedua. Ya, bukan cuma menyatakan suatu
pernyataan dari Roh Kudus, tapi ini yang kedua, saudaraku. Yang kedua, berbagi itu indah karena apa, saudara? Yang kedua, mengambil keputusan secara bersama untuk mengumpulkan suatu sumbangan ke yang membutuhkan. Saudaraku, jadi ketika kita ini mengambil keputusan secara bersama, bukan secara sepihak, tapi secara bersama-sama, tujuannya apa? Untuk mengumpulkan suatu sumbangan, ya, dan kemudian diberikan kepada yang membutuhkan. Itu yang Tuhan mau. Jadi itu berbagi itu indah karena ada di sini. Mari kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Amin. Amin, amin, amin. Perhatikan ini, saudaraku, ya. Jadi pada saat Nabi Agabus, Nabi itu adalah seorang utusan Tuhan. Dia seorang sebagai penyambung lidah Allah, dia menyampaikan tentang pesan Tuhan. Ini ada bahaya kelaparan yang akan menimpa seluruh dunia, dan ini murid-murid, saudara, mereka memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Jadi ada suatu kebersamaan, mereka bersama-sama bau-membau mengumpulkan bahan makanan, ya, untuk kemudian mereka bagikan itu kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Jadi ini selaku berbagi itu indah, ya. Jadi mengambil keputusan secara bersama, keputusan itu diwujudkan untuk apa? Setelah mereka mengumpulkan suatu sumbangan kepada yang membutuhkan, ya. Jadi puji Tuhan, berbagi itu benar-benar memang indah. Mari kita lihat yang ketiga, saudara. Kenapa berbagi itu indah? Karena ada M yang ketiga. M yang ketiga itu adalah ini, saudaraku. Dia adalah orang yang melakukan pengumpulan dana dan kemudian dia mengirimkannya kepada penatua. Penatua ini orang yang benar-benar bekerja keras di lapangan, di ladang Tuhan, ya, di ladang misinya Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-30. Kisah Para Rasul 11 ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin. Amin. Jadi ketika mereka mengumpulkan dana yang ada, mereka mengumpulkan sumbangan ini, saudaraku, ini mereka mengirimkan kepada penatua. Penatua itu adalah seorang pemimpin rohani, orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan umatnya, saudaraku. Dia yang siang malam mengajar, memberitakan firman Tuhan, saudaraku. Dan ini murid-murid Tuhan, saudaraku, orang-orang percaya, mereka juga saudara melakukan itu, ya. Mereka mengumpulkan dana, mereka mengumpulkan apa yang bisa mereka berikan kepada seorang penatua yang melayani Tuhan, ya, dan melayani umatnya. Saya masih ingat, saudaraku, kasih dalam Tuhan, pada tahun 1990, saudara, saya seorang yang masih muda pada waktu itu, ya. Dan ketika usia muda saya ini Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Dan tahukah saudara, orang-orang yang mendukung pelayanan saya ini orang-orang biasa. Mereka ini hanya bukan seorang pengusaha sukses. Mereka ini orang pekerja biasa. Mereka juga pedagang di pasar. Mereka ini adalah buruh pelabuhan. Mereka ini adalah pegawai kecil. Tapi mereka dengan sukacita, mereka kumpulkan dana itu. Dan mereka kirimkan, saudara, ke tempat di mana saya melayani. Pada waktu itu mereka utus saya melayani di salah satu badan misi. Jadi saya dikontrak 2 tahun keliling dunia, saudara. Ternyata belum sampai keliling dunia, baru di Asia. Di Asia pun belum semua negara yang saya kunjungi, baru 3 negara. Singapura, kemudian Thailand, Malaysia. Di Malaysia, negara yang ketiga, saya mengalami musibah kecelakaan karena saya bekerja di kapal, saya lupa pakai sabuk pengaman, akibatnya saya jatuh dari atas kapal, ya. Ini Pak Frans Angki, dia berlayar dengan kapal karena dia kapten kapal, jadi dia ngerti. Ketika saya jatuh dari atas kapal sampai ke bawah di dermaga itu, saudaraku, kedua tulang tangan kaki sudah patah, rusuk beberapa yang patah, tulang belakang pecah, kepala pendarahan di otak karena terbentur, darah terbentur juga, infeksi paru-paru. Singkat cerita, dibawa ke rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, gak ada harapan hidup. Tapi puji Tuhan, lewat doa-doa yang dinaikkan oleh teman-teman, sahabat-sahabat terkasih, yang sungguh-sungguh mencintai saya, Bapak Ibu, dan kemudian Tuhan izinkan saya masih hidup hari ini. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tinggal nama aja di Malaysia, ya. Dan saya tahu
Tuhan baik sekali, meskipun saya berpikir secara manusia, katanya Tuhan bilang Tuhan akan pakai sampai keliling dunia. Kok belum keliling dunia, baru 4 negara, saya sudah mengalami musibah kecelakaan. Dan saya rasanya, saya pikir, oh mungkin ini bukan Tuhan ini, tapi ternyata saya tahu ada rencana Tuhan ya. Itu masih disimpan, masih tertunda, karena ke depan Tuhan akan bawa ke sana ya. Dan puji Tuhan, lewat peristiwa itulah saya dikirim pulang kembali ke Indonesia, dan saya beristirahat di Ambon. Kemudian tahun 92 saya masuk ke Surabaya mengikuti pendidikan, lalu keliling Jawa Timur, saudara-saudaraku ya, sampai masuk di Kediri tahun 1999 akhir. Lalu akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya buka pelayanan dan Surabaya Kediri, Wirawiri Surabaya Kediri, sampai krisis datang itu corona, saudara, kita tidak bisa ibadah tatap muka sehingga kita bisa online saja. Tapi saya tahu ini rencana Tuhan yang indah ya. Dan saya baru mengerti ternyata lewat musibah ini Tuhan ingin tunjukkan bahwa inilah John, orang-orang ini membutuhkan pelayananmu. Saya ingat suatu hari ketika Roh Kudus bicara, John, bersiaplah, aku sedang melatih engkau menjadi seorang pemenang, aku sedang mempersiapkan engkau menjadi seorang pemenang. Karena itu aku minta kepadamu, melekatlah denganku. Dan ketika Roh Kudus bilang, kamu masuk dalam sungaiku lebih dalam, kemanapun sungaiku bawa engkau pergi, engkau akan menjumpai kehidupan di situ. Baru saya mengerti. Roh Kudus bilang gini, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku, karena orang-orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya bilang, Tuhan, kota yang mana? Tuhan ingatkan, Surabaya, Kediri. Oh, jadi saya lakukan itu Bapak Ibu. Dan ternyata Tuhan izinkan benar. Dalam kehidupan saya ini banyak yang membutuhkan pelayanan ya. Maka itu saya tidak bisa sendiri. Saya butuh teamwork, teman-teman yang bisa mendukung sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini, saudara, ini yang ketiga nih. Lalu kita lihat apa hasilnya. Ini dia hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mulai memikirkan solusi. Katakan solusi ya. Solusi untuk apa? Mengatasi masalah di zaman penguasa ya. Yaitu masalah apa? Masalah kelaparan, bahaya kelaparan di zaman Claudius, seorang penguasa pada waktu itu. Kita lihat Kisah Rasul 11 ayat 2 yang 28. Kisah Para Rasul 11 ayat 28 yang berbunyi, dari seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit, dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi Amin. hal itu terjadi, bahaya kelaparan ini menimpa seluruh dunia pada zaman Claudius juga ya, dan mereka pasti murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, mereka sudah mulai memikirkan bagaimana mengatasi masalah kelaparan ini ya. Saudara kasih Tuhan, beberapa waktu teman-teman mereka sedang berpikir bagaimana mengatasi nanti suatu hari suatu ketika kelaparan tiba, orang tidak bisa belanja, tidak bisa membeli karena uang sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi mereka berpikir bagaimana membuat perkebunan ya. Jadi orang-orang percaya bisa makan dari hasil kebun ya. Apa yang mereka tanam itu yang mereka nikmati. Jadi itu ada satu upaya seperti itu. Oke, kita bawa kepada Tuhan ya, supaya semua masalah pasti ada solusinya. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memberi sumbangan bagi yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi memberi sumbangan itu dari kerelaan sesuai dengan kemampuan, saudaraku ya. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 29. Kisah Para Rasul 11 ayat 29. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Amin. Jadi sumbangan-sumbangan yang dikumpulkan itu dari kemampuan masing-masing ya, yang bisa kumpulkan 10, yang bisa kumpulkan 50, yang bisa kumpulkan 100, sesuai dengan takarannya sendiri-sendiri kemampuannya. Sehingga akhirnya mereka kirim pada saudara-saudara yang diam di Yudea yang membutuhkan ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, artinya dia mengerti berbagi itu indah. Apa yang terjadi? Dia itu mengirimkan sumbangannya kepada pemimpin rohaninya, pada orang yang telah membimbing dia, yang telah menuntun dia ke jalan kebenaran melalui firman Tuhan, yaitu para penatua ini. Kita lihat ya, dalam Kisah Rasul 11 ayat 30. Kisah Para Rasul 11 ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan
Barnabas dan Saulus. Amin. Amin. Jadi yang membawa sumbangan itu adalah Barnabas dan Saulus. Ini orang kepercayaan. Ya, luar biasa sekali. Sehingga para penatua di ladang misi, di ladang Tuhan bisa melayani dengan baik karena mereka benar-benar ditopang, ya, disupport dengan sumbangan-sumbangan itu. Puji Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan bisa lancar, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian memahami berbagi itu indah, dan malam ini kita sudah menyelesaikan Kisah Rasul pasal 11. Besok pagi kita sudah masuk di Kisah Rasul pasal 12, ya. Dan besok malam sampai nanti selesai. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa malam ini kita akan berdoa dulu, ya. Untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Ya, silakan Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Yes. Bapak Ibu sekalian, mari kita aminkan firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena begitu kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkumpul saat ini ya Bapa, untuk mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru saja kami dengar ya Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mau tertanam dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami akan membagi-bagikannya juga kepada orang lain yang membutuhkannya ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah keselamatan bagi manusia. Tuhan Yesus Bapa di surga, berkati kami semua malam hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada para teman-teman yang belum dan tidak sempat hadir pada saat ini ya Tuhan Yesus. Bapa mau ketuk pintu hati mereka ya Bapa, supaya mereka boleh satu saat menyiapkan waktunya mereka untuk Ya Yesus. kembali bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih-Mu menyertai kami dan melindungi kami ya Bapa. Teristimewa hamba-Mu PS John Serbunan ya Tuhan Yesus, yang setiap hari, setiap malam melayani kami. Ya Yesus. Akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati dia Tuhan dengan kuasa Bapa. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Ampuni dosa dan salah kami ya Bapa yang Ya kami Yesus. berbuat melawan titah dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah doa kami ini Tuhan Yesus dapat diterima oleh Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki, dan kembali lagi kepada Pak Frans Angki akan menaikkan doa profetik ya untuk bangsa dan negara, kemudian untuk gereja CLCC, dan setelah itu nanti Ibu Sian Lian akan juga menyampaikan pengumuman ya untuk kita semua. Ya, silakan Pak Frans Angki. Pak John, Bapak Ibu sekalian, mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani yang terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive.
Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh Yes. karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani yang terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari Kota Surabaya. Makasih Pak John. Yes. Shalom, selamat malam semuanya. Yes, shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain. Yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CFC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306929929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua jemaat gereja CLCC harap mendengarkan dan mempelajari lirik kata-kata lagu 1000 Lilin mulai dari sekarang. Lagu tersebut dikirim ke grup CLCC Zoom dalam bentuk video. Semua harap rajin mendengarkan dan berarti sampai hari H, hari ibadah Natal CLCC tiba. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Natal CLCC Sabtu pagi 2023 yang diadakan pada Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MP 68 Pondok Chandra Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online siap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan dan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya Happy Birthday Desember 2023 Bapak Pastor John Sarbuna MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul hutnya, harap
menghubungi Ibu Cinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai tambahan, nanti pada tanggal 9 acara Natal, kita buka juga untuk media online ya, lewat Zoom. Nanti jam 5 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu yang di Pulau Jawa atau di Sumatera ya bisa mengikutinya, saudaraku ya, lewat Zoom online. Dan yang di luar Jawa atau di luar negeri bisa menyesuaikan jamnya ya. Waktu Indonesia Barat jam 5, saudaraku. Ya, itu aja. Mungkin Pak Frans Angki ingin menyampaikan sesuatu. Ada yang mau disampaikan Pak Frans? Belum Pak John, ya tolong didoakan saja rencana dan kehidupan saya tiap hari Pak John. Oke. Ya. Ya, Bapak Ibu yang dalam persoalan pergumulan beban berat, silakan bisa mengirimkan di depan layar chat ya. Bisa menuliskan itu dan nanti kita akan doakan ya. Saya akan mendoakan Bapak Ibu yang dalam persoalan pergumulan masalah sakit penyakit atau masalah pekerjaan atau bisnis karir atau keuangan, apapun, whatever. Silakan bisa mengirimkan ya di depan layar monitor. Kita doakan untuk sahabat kita terkasih, Mas Roli dan Bagita. Besok mereka akan menikah di gereja CLCC dan bertempat di restoran Mahameru ya di Surabaya. Saudara-saudara, kita berdoa supaya semua bisa berjalan dengan baik dan mereka sudah mengikuti ya pembinaan iman, konseling via Zoom ya, Zoom online, dan mereka sudah mendapatkan sedikit siraman rohani, dasar-dasar firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, dan apa tanggung jawab di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia ya, saudaraku. Kita doakan semua persiapan lahir dan batin semua bisa berjalan dengan baik ya. Dan hari ini saudaraku kita ucap syukur untuk Bapak Darmawan Lim SH dan Ibu Hana Nova Siahaan. Mereka telah menikah ya di hari ini di gereja di Medan ya, puji Tuhan. Kita doakan untuk besok pun saudara Roli dan saudari Gita pun juga kuasa Tuhan akan menyertai supaya semua bisa berjalan dengan baik bersama dengan keluarga yang hadir besok ya. Oke, Bapak Ibu doakan nanti acara Natal kita tanggal 9 supaya semuanya juga bisa berjalan dengan baik ya. Dari Pak Lubis, oke, kita berdoa untuk putrinya ya, Karen. Ya, oke, dan juga untuk Pak Lubis sendiri ya. Kita doakan supaya Tuhan menolong Pak Lubis dan putrinya Karen ya. Yang juga untuk istrinya Pak Lubis juga yang dalam kondisi batuk dan pilek. Oke, baik Pak Lubis, kita akan doakan ya. Siapa lagi yang mau mengirimkan pesan di depan layar chat, silakan, dan nanti kita akan berdoa ya. Kuasa Tuhan ada di sini untuk menolong saudara sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa pada malam hari ini. Mari sebelum kita akan berpisah, kita akan arahkan tangan di depan layar monitor untuk saudara Roli dan juga saudari Gita ya. Mereka akan menjadi suami istri yang disahkan di hadapan Tuhan dan di hadapan juga pemerintah ya sebagai lembaga di dunia ini. Oke, kita juga tentu berdoa untuk kakaknya yaitu Pak Lubis, khususnya untuk putrinya Karen dan istrinya yang dalam keadaan batuk dan pilek. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan di depan layar monitor. Malam ini Tuhan kuasa-Mu tercurah untuk saudara Roli dan saudari Gita yang akan menikah besok. Tuhan sertai persiapan mereka lahir batin, semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan kami doakan supaya Tuhan campur tangan, Tuhan ambil alih seluruh rangkaian acara dari awal sampai pada kesudahannya. Semua boleh berjalan dengan baik, tempat yang dipakai untuk pemberkatan nikah di restoran Mahameru, semuanya Tuhan memberkati. Semua sarana fasilitas yang digunakan Tuhan tolong, Tuhan buat semuanya dilancarkan, dimudahkan. Terima kasih, kami percaya orang tua dari pihak mempelai yang hadir dan yang mewakili pun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak.
teman-teman CLCC yang besok ambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati mereka semua, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, sebagaimana Tuhan sudah menyertai akan pemberkatan nikah Pak Darmawan Lim dan Ibu Hana Nova di kota Medan. Tuhan sertai juga ya Tuhan untuk saudara Roli dan saudari kita untuk besok harinya. Tuhan kami doakan sembuhkan juga putri daripada Pak Lubis, anak Karen, kami doakan dalam nama Yesus. Engkau akan bertumbuh dengan baik dalam nama Yesus. Engkau akan berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan begitu mengalami percepatan yang luar biasa, pertumbuhan perkembangan yang Tuhan, keajaiban Tuhan sendiri terjadi dinyatakan bagi anak Karen. Kami berkata lidahnya Engkau yang menciptakan, karena itu lidahnya akan dipakai berkomunikasi dengan baik, dengan jelas. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, dan berikan masa depan bagi anak ini, Karen, juga untuk kakak-kakaknya, Kestel, dan juga kami doakan juga kakaknya yang paling besar, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Candy, berkati Candy juga, dan istrinya Pak Lubis yang dalam kondisi, Tuhan, terganggu, mengalami kondisi batuk pilek, sembuhkan, pulihkan, sehatkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di malam hari ini. Siapapun yang sakit, malam ini Bapak Ibu, saya minta saudara taruh tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, supaya kuasa Tuhan bekerja di hari ini. Kami doakan di dalam nama Yesus. Kami minta saat ini Tuhan, saat ini kuasa-Mu bekerja. Kami minta campur tangan Tuhan. Kami minta dalam nama Yesus. Terima malam hari ini oleh bilur Yesus, Engkau disembuhkan Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan mengalir saat ini juga, mengalir dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian kepala, yang sakit di bagian tenggorokan, yang sakit di bagian telinga, di bagian mata, di bagian dada, di bagian perut, di bagian pinggang, di bagian pinggul, di bagian paha, kaki, di bagian seluruh anggota tubuhmu, kuasa Tuhan menjamah Engkau malam ini. Dalam nama Yesus, Ibu Marta, Engkau terima kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Pak Frans Angki, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Pak Lubis, dan juga saudara Roli, juga saudari kita, aliran kuasa Tuhan terjadi atas tubuhmu. Dalam nama Yesus. Untuk kami doakan juga Ibu Siam Liang, kuasa Tuhan terjadi atasmu saat ini juga. Untuk Cifung, kuasa Tuhan terjadi atasmu. Engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja untuk menyelamatkan suamimu dan anakmu. Dalam nama Yesus, doa-doamu engkau naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan bekerja mengubahkan yang sulit menjadi mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Yesus, terima Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, panjang umur bersama dengan suami, anak-anakmu. Semua akan menjadi murid Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan saat ini juga untuk Pak Morris, untuk kakaknya dalam kondisi sakit, Pak Martin, sembuhkan dia juga di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja, dan Tuhan memberkati Ibu Sinta dan anak-anak semua yang hadir. Dan malam ini kami doakan teman-teman yang sempat hari, kuasa Tuhan juga bekerja dalam hidup mereka. Kami doakan Ibu Linda Effendi, karena tanggal 9 kami akan mengadakan acara Natal di tempat beliau. Tuhan sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya, keuangan ekonominya dipulihkan dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Nini Ningsi, yang juga dalam kondisi terganggu kesehatannya. Tuhan tolong dia di batas-batas kekuatan dia sebagai manusia. Dia merasa tidak berdaya, tidak mampu hari ini. Dalam nama Yesus, hai Ibu Nini Ningsi, kami berkata kepadamu, bangkitlah dan jadilah kuat, bangkitlah dan jadilah pemenang. Kuasa Tuhan memulihkan, membebaskan engkau. Dalam nama Yesus, jangan takut, jangan susah, jangan sedih, jangan putus asa. Engkau masih punya Tuhan, engkau masih punya pengharapan dalam nama Yesus. Kami doakan kasihani Ibu Nini Ningsi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang lain yang saat ini juga dalam pergumulan, Ibu Weli Hukubun, Ibu Joyce Petirai, jamah dan pulihkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, sembuhkan juga Ibu Ratna di Kota Pekanbaru, dan juga sembuhkan Ibu, ya Tuhan Yesus, putri daripada Pak Bruri, Ibu Sandra, ya Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami serahkan juga Ibu Indriani, calon menantunya, Christian, sembuhkan dia tahun depan, dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani. Tuhan tolong, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Juga untuk Ibu Sherry di Jerman akan menikah tahun depan, Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati Pak Frans Angki, Pak Romli, halo Muan Lubis. Malam, Tuhan berkati ya.
Ya, Mas Roli, Tuhan berkati. Pak Morris, Mbak Rita, Tuhan berkati Bu Marta, Bu Sian Liang. Oke, Tuhan berkati ya, Cifung. Oh, Candy, Tuhan berkati ya. Karen, Tuhan berkati sembuh ya. Tuhan berkati Pak Morris. Sampai jumpa lagi semuanya. Ya, Bu Sian Liang, Tuhan berkati ya, Cifung. Salam untuk teman Cifung yang tadi malam ya. Siapa namanya itu? Dilena ya. Erna ya, salam untuk Ci Erna ya. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bu Sian Liang ya. Mas Roli, sampai jumpa besok ya. Pak kita, sampai kita ketemu lagi. Selamat malam teman-teman semua. Pak Morris, salam buat Ibu Evi ya. Oke, bye-bye teman-teman. Ya, selamat malam. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami memberikan tidak akan kekurangan. Amin. Kami berlimpah-limpah. Tuhan tidak bersedia dan kami apapun yang kami kerjakan dengan kami percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita Terima kasih.